Saya ada sejarahnya loh Bu, dan saya bisa memaparkan. Di Indonesia masih banyak yang tidak mengenal Israel, jadi saya hanya mau untuk memperkenalkan Israel secara utuh kepada masyarakat Indonesia. Mari teman-teman jangan lupa subscribe ya, dan share, dan like, komen juga ya. Kita sapa Bu Monik. Selamat malam Bu Monik. Iya, selamat malam semua. Shalom. Apa kabar Ibu Monik? Baik, puji Tuhan. Saya Monik Reiker berkecimpung di bidang edukasi terkait Israel dan Palestina, Yahudi dan Holocaust sejak tahun 2016. Dan saat ini dan sejak 2019 Desember 2019 saya bikin YouTube Fakta Israel. Fakta Israel. Berarti bisa dikatakan Ibu Monik ini sebagai aktivis Israel atau Yahudi? Saya orang yang mengedukasi. Jadi saya adalah orang yang memberikan informasi, memberikan edukasi, tapi khusus isu-isunya terkait yang tadi. Israel. Iya. Ilmuwan, bisa dikategorikan ilmuwan. Enggak sih, saya kan latar belakangnya kan sebagai wartawan ya, jadinya di Indonesia masih banyak yang tidak mengenal Israel, jadi saya hanya mau untuk memperkenalkan Israel secara utuh kepada masyarakat Indonesia. Ya, karena kita khawatirnya banyak media-media mainstreaming sekarang ini, apalagi di negara-negara plus 62 ini katanya dia suka memberikan berita-berita yang tidak valid ya Bu ya. Apalagi kalau itu bertentangan dan sudah ada rasa kebencian. Namun kita memang perlu orang-orang seperti Bu Monik. Oke, teman-teman semua, kita untuk bahas topik ini, mari teman-teman jangan lupa subscribe ya, dan share, dan like, komen juga ya untuk teman-teman semua yang belum mengetahui, karena kita di sini dicerdaskan oleh fakta bukan hoax ya. Jadi Holocaust ini sudah menjadi polemik di bangsa ini. Kita berikan waktu untuk Bu Monik. Oke, Holocaust bukan hoax, dasarnya ada ya. Ini adalah tempat di mana salah satu kamp konsentrasi yang ada di Polandia. Kamp konsentrasi yang di Polandia ini menjadi situs UNESCO yang diakui sebagai situs bersejarah, gitu ya. Nah, kan sebagai warisan sejarah berarti kan sudah dipastikan kebenarannya atau fakta-faktanya. Jadi tidak mungkin dibilang bahwa ini adalah hoax. Gitu, karena sudah jelas ada faktanya. Dan ini adalah krematorium yang ada di Auschwitz. Auschwitz itu di mana? Di Polandia. Nah, krematorium itu digunakan untuk membunuh orang Yahudi. Jadi kalau sampai ada yang bilang Holocaust itu hoax, sangat disayangkan karena secara tidak langsung pendapat ini atau orang itu gitu ya, setuju gitu ya dengan perbuatan Nazi mendiskriminasikan orang Yahudi, dan setuju berarti dia setuju juga untuk melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dulu sempat menjadi pusat Nazi karena letaknya itu di tengah, Eropa tengah. Nah, kalau kita belajar sejarah, Holocaust itu adalah sebuah peristiwa di mana Nazi sebagai partai politik menerapkan kebijakan-kebijakan yang membuat orang Yahudi itu terdiskriminasi ya, dan sampai bahkan kepada pembunuhan secara massal dalam bentuk Holocaust tadi. Nah, salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Nazi adalah memberikan tanda Juden atau Yahudi di identitas setiap orang Yahudi tadi. Seperti ini, J. Juden. Lalu ini adalah bagaimana Nazi membangun barak-barak di kamp konsentrasi untuk menempatkan orang-orang Yahudi. Nah, ini ada menara penjaga, sama kayak tadi ya.
Ini juga ada menara penjaga, pagar berduri, kawat berduri. Nah ini, lalu ini juga ada menara penjaganya. Nah ini ada bunker yang digunakan oleh Nazi jika ada serangan. Karena waktu itu kan situasinya perang. Nah ini adalah tumpukan gas korban ketika orang-orang Yahudi dibawa ke kamp konsentrasi, barang-barang mereka semuanya disita, harta perhiasan-perhiasan diambil, termasuk cincin kawin dan sebagainya. Nah, ini tumpukan-tumpukan tas yang ada waktu itu. Kita bisa lihat kalau kita datang ke sana. Nah, ini adalah nama-nama korban. Jadi kalau ada yang bilang Holocaust itu hoax, nah ini banyak banget loh ini kertasnya, gitu ya. Karena di data diduga ada di data ada 6 juta orang Yahudi yang terbunuh, yang tewas di Holocaust, dan juga ada orang-orang Gypsy, orang saksi Yehova, dan juga homoseksual serta orang cacat dan orang tahanan-tahanan perang. Nah, tahanan perangnya siapa aja? Ada orang Polandia, orang Lituania, orang Soviet, ya, ada orang macam-macam, orang-orang yang dijajah atau dikuasai oleh Nazi saat itu pada Perang Dunia Kedua. Nah, itu dia. Jadi data yang dibilang hoax itu sesungguhnya sangat banyak. Jika kita mau rajin satu persatu kita lihat, ini isinya nih deretan nama-nama semua nih sepanjang ini. Sebenarnya ini 2 baris, ada lagi sisi satu sebelah kirinya gitu ya. Nah, ini foto-foto para korban, lengkap dengan tato, dengan nama, asal, negara mana, dan sebagainya. Karena apa? Nazi itu sangat rapi dalam pencatatan. Mereka tidak mau kehilangan satu orang Yahudi pun. Saking bengisnya gitu ya. Sehingga mereka mencatat sedemikian detail di data secara identitas diberikan tanda J. Jadi mereka bisa menelusuri dengan jelas, dengan detail, sehingga tidak ada yang lolos. Nah ini dia, lengkap dengan fotonya. Nah, ini tempat eksekusinya. Jadi semula Nazi membunuh orang Yahudi itu dengan ditembak. Semula ya, ditembak. Tapi karena lama-lama terlalu banyak, akhirnya mereka memutuskan untuk memasukkan di kamar gas. Dan setelah itu tidak ditanam, tetapi dibakar. Nah, salah satu orang Yahudi itu tidak boleh sesuai Alkitab, Bapak Ibu, dari debu kembali ke debu, dari kita diciptakan dari debu tanah dan akan kembali ke debu tanah, tetapi tidak boleh dibakar. Harus secara alami, karena itu tidak boleh dikremasi. Dan orang Yahudi tidak mengenal dikremasi. Tetapi oleh Nazi, kebijakannya mereka justru membuat mayat-mayat orang Yahudi itu dikremasikan yang tidak sesuai dengan iman Yahudi mereka. Gitu ya. Ini salah satu poin yang juga menurut saya kita sebagai orang Kristen kita harus memahami ini. Pasti Nazi tahu gitu ya, agama Yudaisme tidak mengenal krematorium. Nah, mereka tuh sampai udah mati pun mereka masih memperlakukan orang-orang Yahudi itu tidak sesuai dengan agama mereka. Nah, ini adalah kaleng nih, maaf nih ketutupan logo. Kaleng Siklon B, gas pembunuh yang digunakan untuk membunuh orang-orang Yahudi di kamar gas. Jadi kekejamannya tuh sangat serius, sangat sistematis, karena ada data ya, ada niat gitu ya, dengan membangun kamp, dan juga dengan cara mereka membunuhnya pun niat gitu, karena ini harus diproduksi gitu. Cyclone B-nya ini harus diproduksi. Nah, ini adalah foto-foto si Nazi percobaan pada manusia. Nah, kemudian ini ada kamp konsentrasi Birkenau. Lalu ini ada bangunan-bangunan baraknya. Dan di sini ada tempat tidur
di Kamp Birkenau-nya yang dipertahankan sama seperti yang waktu ditemukan oleh tentara sekutu. Seperti ini. Nah, ini gerbong kematian. Jadi orang-orang dari negara-negara Eropa dibawa ke sini, ke Birkenau, dengan cara Birkenau dengan Auschwitz itu jaraknya hanya sekitar 15 menit jalan kaki ya. Dengan cara dijejalkan di dalam gerbong kereta ini. Sedemikian rupa. Nah, ini tempat mereka turun, ini tempat mereka masuk gitu ya, dari sini masuk ke dalam. Ini kamp kematiannya, jadi orang-orang yang datang langsung dipisahkan, kalau yang dipastikan tidak kuat untuk bekerja, maka akan dimasukkan ke kamp ini sebagai kamp kematian, berakhir langsung dengan kematian di kamp ini. Dan ini adalah kamar gas Birkenau yang dibom oleh sekutu. Nah, ini reruntuhannya, cerobong asapnya masih kelihatan. Dan ini memorial di mana biasanya para pejabat negara kalau datang ke Auschwitz dan Birkenau meletakkan karangan bunga di tempat ini. Dan acara-acara memorial yang diadakan oleh PBB tanggal 27 Januari atau hari peringatan Holocaust, mengenang Holocaust, Yom HaShoah yang diperingati oleh pemerintah Israel juga mereka biasanya datang ke sini. Salah, ini Auschwitz Birkenau ini hanya salah satu ya. Dan ini turis Jerman ikut rombongan studi tour ke Auschwitz dan Birkenau gitu. Jadi orang Jerman juga belajar sejarahnya. Nah, ini turis-turis Israel juga belajar sejarah ke Auschwitz. Dan kita jangan sampai meniru seperti Nazi. Nah, ini lihat seperti ini. Nah, makanya sebetulnya keberadaan Museum Holocaust itu penting di Indonesia. Oke, Ibu, terima kasih atas pemaparannya, sangat detail sekali ya. Silakan ke entah Bu Ani atau Blessing You Channel. Ada mau ditanya atau diskusi tentang hal seperti ini yang telah dipaparkan Bu Monik, dipersilakan. Ya, Shalom admin, thank you. Shalom Ibu Monik. Apa kabar? Salam buat Pak Geri. Iya. Iya. Sering-sering lah dibahas kayak gini. Biarkan nanti ini ada Ibu Ani dari Surabaya. Saya tadi kasih linknya juga gitu. Oke. Silakan Cece. Dengan Ibu Monik. Shalom, selamat malam Bu Monik. Shalom, iya shalom. Saya Bu. sudah ke Israel 2018, itu fakta memang. Dari dulu saya sudah tahu fakta. Jadi memang itu benar. Jadi kita mengenal sejarah bagaimana pembunuhan itu terjadi. Ya betul, sangat benar. Bahkan saya lihat buah di sana menghasilkan ada luar biasa. Air di sana ada, pokoknya saya tahu. Hanya negeri itu sampai saya, yaitu pertobatan saya yang terakhir. Ada sertifikatnya, saya ke sana ada. Itu Bu Monik. Lanjutkan Pak Amin, sudah, terima kasih atas, dan itu kejelasan itu jelas sudah. Ya. Pak Amin mungkin. Saya mau ngomong gimana ya? Saya belum pernah ke Israel gitu. Dari zamannya bukan hubungannya nggak ke Israel loh. Ini hubungannya kan ke Holocaust loh. Iya. Jadi gini Pak Amin, kita mungkin teman-teman, saya ini sebentar ya. Mungkin teman-teman bertanya, ini ngapain sih orang ini bahas Holocaust, ya kan? Jadi untuk teman-teman saudara semua, mengapa kita angkat ini? Ini sudah ada Museum Holocaust di Indonesia, di Malaysia, di mana kemarin Ibu Monik? Minahasa, iya. Nah, mengapa kita angkat ini? Karena ada yang pro dan kontra. Yang kontranya itu pasti kaum sebelah. Dan mereka sangat luar biasa untuk bisa menutup museum itu ya Bu ya. Kemarin sampai Ibu Monik juga kemarin di salah satu televisi saya nonton itu, mereka bergebu-gebu ya supaya pemerintah langsung tutup televisi itu. Dia mengatakan saya ada sejarahnya loh Bu, dia mengatakan seperti itu, dan saya bisa memaparkannya. Nah itu kita mau dengarkan dia atau mau dengarkan Bu Monik seperti ini gitu. Nah orang-orang itu orang yang kontra dengan Israel dan yang nggak mau menerima museum ini. Jadi
Makanya kita angkat dan topik ini di sini supaya Bu Moni mencerdaskan kita dengan fakta yang benar begitu teman-teman ya.